Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya? Oke, baik. Sehat? Masih semangat nggak? Masih. Walaupun pagi ini agak mendung-mendung sedikit. Oh iya, sebelum belajar kan, Ibu sepertinya ada kursi yang kosong. Hari ini Ibu absen sebenarnya ya. Siapa yang tidak hadir itu? Zaidi, Raya. Apa kabarnya Zaidi? Oh, Raya sakit. Zaidi nggak ada sekolah, Bu. Nggak ada kaitannya sekolah? Loh, biasanya pakai apa dia? Oh, diangkat. Bocor keretanya. Kemudian satu lagi, Rizky, apa kabar? Nggak ada pemberitahuan, nggak ada keterangan. Berarti 3 orang tidak hadir hari ini ya? Iya, Bu. Tidak masalah. Mereka tidak hadir, yang penting kita tahu alasannya bagaimana. Sekarang bisa kita mulai belajarnya ya? Belajar kimia hari ini melanjutkan materi sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan bab ikatan kimia ya. Ada 2 jenis ikatan kimia kemarin. Apa saja? Ikatan kovalen. Satu lagi sebelum kovalen? Ikatan ion. Nah, kenapa Ibu mengingatkan ke ikatan ion dan kovalen? Karena materi kita selanjutnya ini judulnya larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, seperti halnya materi yang sudah kalau di kimia ini semuanya saling berkaitan sehingga harus ada syarat-syarat untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, seperti larutan elektrolit ini nanti ada hubungannya dengan masalah ion. Ya, ada ion positif, ada ion negatif. Sebelumnya itu kan kalian melihat positif negatif itu selain pada larutan ion, kita tahu kemarin ada di mana ada positif negatif itu? Di baterai, pernah lihat kan? Nah, di ujung-ujung baterai itu ada tanda plus dan minusnya. Nah, itu juga berkaitan dengan ion, ya. Sehingga bagaimana dengan baterai yang ada plus minusnya itu? Gunanya untuk apa baterai itu? Kalau kita pasang baterai dalam sebuah alat elektronik, misalkan dari yang mulai kecil ke tas misalkan, atau apa sebelum datangnya charger ya, itu menggunakan baterai kecil. Gunanya itu apa? Kalau ada senter misalkan, untuk supaya hidup buat cahayanya akibat adanya aliran listrik. Ya, nah larutan elektrolit dan non elektrolit ini berkaitan erat dengan kelistrikan. Kita juga kemarin sudah membahas adanya sifat daya antar listrik pada ion, senyawa ion dan senyawa kovalen. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu. Nih, ada gambar Ibu punya. Gambar apa ini? Orang nyari ikan pakai setrum. Pernah lihat? Pernah. Atau bahkan yang laki-laki mungkin pernah nyari ikan kayak gini, pernah nggak? Siapa yang pernah nyari ikan pakai listrik gitu? Enggak ada. Enggak pernah juga ikut. Orang tua biasanya nyari ikan, ini musim banjir nih banyak. Ya, harus mati. Itu biasanya sudah dilakukan dari pihak PLN, dimatikan, kemudian dicabut. Yang berpengalaman siapa tadi namanya? Bisa. Berapa kali kena banjir, Sa? Rumahku nggak kena. Oh, rumahnya nggak kena, cuman di sekitar situ ada kebanjiran. Nah, kalau kebanjiran dicabut, ini mana tahu nanti ya, tapi dia berharapnya nggak usah kita kena di lingkungan banjir. Tapi kan kita nggak tahu faktor alam ya. Kadang dari dulu kan nggak pernah banjir, tiba-tiba kebanjiran. Ya, faktor alam. Pertama, cabut dulu semua peralatan listrik. Jadi misalkan antisipasi pertama itu sebelum diangkat-angkat ya. Karena kalau yang kita lihat kalau banjir kita harus naikkan semua peralatan listrik. Maka dicabut dulu, kemudian naikkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi yang tidak terkena air, ya. Begitu seterusnya. Kemudian bila listrik belum padam, ya di sekitar itu, maka kita harus melapor bahwa tempat kami kebanjiran dan berharap kepada pihak terkait untuk mematikannya. Ya. Kemudian setelah surut, barulah sebelum kita
turunkan menggunakan semua alat elektronik. Listriknya atau peralatan yang tadi kita sudah off-kan itu dipastikan dulu ya benar-benar kering. Jadi setelah kering itu bisa dipergunakan ya. Jadi untuk antisipasi penanganan peralatan listrik pada saat musim banjir. Ya kenapa ceritanya tadi tentang kebanjiran ini karena masih berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini tadi, larutan elektrolit dan non elektrolit. Setelah pembelajaran ini kalian akan bisa melihat atau membedakan, menjelaskan apa itu elektrolit dan non elektrolit, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, kemudian membedakannya berdasarkan data-data dari percobaan. Ya. Ini berikutnya. Gak paham ya bahwa kita sekarang akan mempelajari larutan elektrolit. Kita lihat dulu ada video pembelajaran tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Sediakan peralatan tulisnya jika arus listrik secara kuat maupun lemah. Berarti bisa larutan elektrolit kuat atau larutan elektrolit lemah. Yang kuat contohnya adalah larutan asam kuat, sedangkan yang lemah contohnya adalah larutan asam lemah. Kemudian jika zat terlarutnya termasuk senyawa kovalen nonpolar, maka larutan tersebut tidak akan dapat menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan larutan non-elektrolit. Contohnya adalah urea, gula, dan alkohol. Oke, jelas ya? Tapi ingat, yang kita bahas ini adalah senyawa ion dan senyawa kovalen dalam bentuk larutannya. Lalu, bagaimana jika senyawa tersebut dalam bentuk padatan atau lelehan? Untuk lebih jelasnya, kita akan buat perbedaannya dalam bentuk tabel. Jadi, di sini ada 3 jenis senyawa, yaitu senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen non-polar. Kemudian, masing-masing ada dalam 3 bentuk, yaitu padatan atau solid yang dilambangkan dengan S, kemudian lelehan atau cairan atau liquid yang dilambangkan dengan L, lalu larutan atau aqueous yang dilambangkan dengan AQ. Senyawa ion dalam bentuk padatan atau kristal tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, berarti bisa juga kita sebut dengan isolator. Sedangkan jika senyawa ion dalam bentuk lelehan itu sudah mengandung ion, berarti sudah dapat menghantarkan arus listrik, disebut juga dengan konduktor. Kemudian jika dalam bentuk larutan sudah jelas ya, maka senyawa ion bersifat konduktor. Kemudian untuk senyawa kovalen polar, jika dalam bentuk padatan dia termasuk isolator, dalam bentuk lelehan juga isolator, dalam bentuk larutan baru senyawa kovalen polar bersifat konduktor. Lanjut untuk senyawa bisa. Kira-kira elektrolit atau tidak? Ya, elektrolit. Buktinya apa? Listriknya harus padam karena khawatir akan sembuh juga seperti ikan tadi ya. Konslet. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya jika ini dalam, kalau kita mau tes ya, apakah sebuah larutan itu atau air yang kita tes ini merupakan elektrolit atau tidak, maka kita bisa melihat dari ciri-ciri larutannya. Yang pertama bisa menyalakan lampu. Ya, jadi kalau kita celupkan di situ elektrode seperti batang listrik yang menghantarkan listrik, batang baterai tadi, nah itu namanya elektrode ya. Kalau kita celupkan yang positif negatif dialirkan kepada listrik yang dihubungkan dengan lampu, maka akan terlihat bahwa air itu menghantarkan listrik lalu lampunya nyala. Ya, walaupun bata elektrodenya ini terlihat gambarnya. Nah, di gambar ini kan elektrodenya tidak berhimpitan. Artinya tidak bertemu gitu ya. Tapi dia bisa nyala lampunya. Cukup dengan air itu saja, berarti kan airnya dari elektrode 1 ke elektrode yang 2 dia 2 batang. Dari batang 1 ke 2 terdapat aliran listrik. Buktinya apa? Lampunya nyala. Ya. Kemudian di batang elektrode tadi yang kedua menimbulkan gelembung gas. Ya, jadi kalau kita celupkan ke dalam, maka akan ada gelembung-gelembung di sekitaran batang elektrodenya. Gelembung-gelembung air gitu, kecil-kecil. Seperti pernah lihat kita kalau mau lagi minum apa itu?
Apa yang biasanya itu? Sprit ya. Ya umumnya yang sprit itu atau di kayak minuman aduk-aduk ya. Nah, itu gelembung yang seperti itu dia akan menempel tuh di batang-batangnya ini. Itu tandanya bahwa larutan ini adalah elektrolit. Ya. Kemudian ini ada beberapa contohnya. Salah satu yang kalian kenali mungkin ini NaCl. Apa itu kemarin? Jadi nanti kalau mau tes ada air garam kalian buat larutannya itu diaduk, maka kemudian masukkan alat tesnya, dia akan menyalakan lampu. Dan kalau dilihat yang dicelupkan ke dalam itu kata elektrolitnya ada di lambungnya. Ya, ini dia adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit. Contohnya banyak ada KCl, HCl, ya, ada yang awal. Gitu tadi sudah dibahas di video apa-apa saja senyawa yang merupakan larutan elektrolit. Ya. Ini dia. Kira-kira penyebab larutan bersifat elektrolit itu apa? Ya. Ini dia contohnya pada larutan CuCl2 tadi contohnya ya. Itu katanya larutannya elektrolit dan kalau dia menghantarkan listrik, kita lihat di sini sekupnya dimasukkan kemudian diudek menjadi larutan diudek ya apa? Tahu kalian diaduk seperti kita buat teh itu loh. Buat apa? Teh manis misalkan. Nah, diaduk seperti itu. Kemudian kita masukkan batang anoda katodenya, maka larutan akan menghantarkan listrik karena apa? Cu ini dia. Ada Cu plus 2 dengan Cl min. Yang mana kedua-dua Cu plus 2 itu dan Cl ini merupakan ion positif dan ion negatif. Artinya CuCl kalau sudah dimasukkan ke dalam air itu akan membentuk ion positif dan ion negatif. Itu sebabnya bahwa kalau mengapa elektrolit menghantarkan listrik? Karena setelah di dalam larutan elektrolit itu akan menghasilkan ion. Ya. Kalau ini CuCl berarti ionnya tapi nggak nyala itu lemah. Tapi kalau sama sekali tidak ada gelembung tak ada, kemudian lampu tidak nyala, maka inilah dia non elektrolit. Contohnya apa? Gula. Pernah minum air gula? Nah, larutan gula itu tidak akan bisa menghasilkan listrik. Kemudian ada alkohol. Ya, ini yang dekat-dekat dengan kita aja ya. Kemudian urea. Tahu urea? Apa itu urea? Oh, kalian tahu siapa? Apa? Pupuk. Tuh Rehan yang tahu. Rehan bilang pupuk. Yang lain tahu pupuk urea? Atau pada tinggal di mana yang nggak tahu pupuk? Kan tinggalnya di kebun juga sama-sama ya? Tidak tahu. Tidak tahu orang pupuk urea pernah nggak? Tidak. Ya, urea itu sejenis pupuk. Jadi dia tidak bisa menggunakan listrik. Ini dia apa yang menyebabkan larutan itu sifatnya non elektrolit. Kalau tadi elektrolit itu karena dia pecah tadi ya, CuCl jadi ion positif sama negatif. Nah kalau non elektrolit kira-kira gimana itu waktu jadi larutan? Betul. Jadi kalau tadi dia menghasilkan ion-ion yang bergerak di dalam larutan, maka jika larutannya bersifat non, maka akan kebalikannya, dia tidak akan bergerak ion positif dan negatifnya, tidak terbentuk ion. Itu yang membedakan ya Pak ya, bahwa elektrolit itu terpecah menjadi ion positif negatif, bergerak di dalam larutan yang kita aduk itu ya. Kalau yang non elektrolit tidak tidak membentuk ion-ion di dalam larutannya ya. Oh itu tadi membedakannya yang elektrolit lemah dan kuat tadi ya. Itu tadi belum dibahas. Jadi kalau kuat kan kuat dan lemah itu sama-sama menghantarkan listrik. Jadi apa yang membedakan kuat dan lemah selain lampu nyala tadi ya, selain gelembungnya, jumlah gelembungnya adalah bahwa kalau elektrolit kuat itu memang terionisasi atau terpecah menjadi ion sempurna namanya.
Jadi berpecah dan bergerak. Sedangkan kalau lemah itu hanya sebagian saja yang terpecah menjadi. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan sebelumnya? Nah ya. Kalau tidak ada, mari kita berdiskusi kelompok. Seperti biasa, kelompoknya sudah dibentuk. Silakan bergabung dengan tertib dan teratur tanpa suara yang mengganggu ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan disimak ya. Sambil bagi yang belum selesai silakan sambil dikerjakan sambil disimak apa hasil diskusi temannya. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dan di sini saya sebagai moderator, nama saya Andika Najwa Mulia dan akan dibacakan oleh dan Rehan. Nanti tanya jawabnya akan dijawab oleh Raffi Zaelia dan Chelsea.
Gambarkan dan jelaskan cara kerja dengan budidaya antar sederhana. Ini gambarnya, ini cara kerjanya. Ya, ini gambar dari alat yang menguji daya hantar listriknya ya teman-teman. Cara kerjanya. Tes masing-masing larutan dengan mengeluarkan mencelupkan elektrolit yang sudah tersambung dengan bakteri. Agak besar suaranya ya. Bakteri dan lambung, kemudian amati gelembung gas Suaranya yang baik. dan Kelompoknya 2, 3, dan 4 suaranya ya. 5. Jelaskan perbedaan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit satu mengantar arus listrik kuat atau baik. 3. 2. Terionisasi dengan sempurna atau sebagian. 3. Tatapan atau derajat ionisasi. Buka kurung A, tutup kurung A sama dengan 1. A lebih dari O. 4. Jika diuji larutan elektrolit memiliki nyala lampu yang tidak terang atau redup dan muncul gelembung gas yang banyak atau sedikit. Larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi, tidak dapat mengantarkan arus, tidak dapat atau Kesimpulan. Apa yang bisa dapat kalian simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? 1. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. 2. Larutan elektrolit terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, Sia ingin bertanya apa? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang memiliki sifat akan dijawab oleh Eta. Jawabannya tidak dapat mengantarkan listrik. Selain Cia, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, dari kelompok Wicca. Soal nomor 8 pada gambar 1 dan 2 merupakan larutan yang bersifat elektronik. Gambar nomor 1 menunjukkan lampunya menyala, sedangkan nomor 2 menunjukkan lampunya tidak menyala. Apa perbedaannya? Bukan dijawab oleh Ceci. Jawabannya gambar nomor 1 menunjukkan larutan elektrolit listrik kuat, sedangkan gambar nomor 2 menunjukkan gambar elektrolit lemah. Meskipun gambar nomor 2 lampunya tidak menyala, tapi dia tidak menghasilkan gelembung gas. Setelah kelompok Wicca, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Adil. Ya ada tuh, biasanya kan kita beli kalau air akinya habis, diisi ulang ya. Nah, gunanya baterai di dalam kendaraan itu untuk apa? Supaya Hidupkan kelistrikan. bisa Menaik listrikan, tadi itu menghidupkan listrikan dalam alat elektronik maupun kendaraan tadi ya. Nah, maka contohnya adalah air aki tadi itu juga elektronik. Kemudian apalagi tadi ada pemadam bola, mungkin ya. Kemarin kan kita udah bola dan bola. Ingat? Kita sudah belajar kovalen itu kemarin sifatnya tidak bisa menghantarkan listrik karena bola istilahnya kan mirip. Jadi bisa diingat bahwa yang
kemudian ini ada soal untuk tugas mandiri. Jadi ini nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya, kita ada 1 jam. Jadi karena waktunya tidak cukup, kalian boleh bawa pulang, tapi besok dikumpulkan ya. Ini tugas mandiri, jadi tugasnya masing-masing orang. Ini tes sampel nih. Ini yang maksudnya. Ya, maksudnya kan itu sih. Ini kan tes sampel ini. Ini baru ini. Oke, semuanya sudah dapat diingatkan kembali, itu tugas mandiri. Jadi soalnya objektif, bisa dilihat itu soal objektif atau pilihan ganda, tapi dalam memilih bukan hanya ABC-nya saja, nanti harus ada alasan dari setiap jawaban. Dikerjakan masing-masing, oke? Nah, kemudian di pertemuan berikutnya karena kita waktunya tidak cukup. Kemudian di pertemuan berikutnya mungkin materinya kita setelah elektrolit dan non elektrolit ini adalah nanti kalian buka bukunya lagi ya. Supaya kita lebih mudah di pertemuan berikutnya. Oke, cukup. Silakan kembali ke kelompok ke kursinya masing-masing untuk kita selesaikan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Yuk. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Siapa tadi mana? Oh, udah siapkan dulu. Siapa Rehat sebelum kita akhiri? Ya, selesai biasanya harus siapkan sebelum kita akhiri. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya pada pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan.